Tiba-tiba muncul sebuah wajah putih menyembul di antara semak. Matanya membelalak lebar tepat di depanku. Aku langsung jatuh duduk sambil berteriak-teriak histeris. Ketika aku memberanikan diri membuka mata, sosok itu berdiri di sana, bertolak pinggang. Aku masih dalam keadaan jatuh terduduk. Syok rasanya. Sosok itu mengeluarkan suara yang anehnya terdengar normal. Apa-apaan woi? Aku langsung menguasai diri. Sosok ini ternyata manusia biasa. Pendaki. Aku masih bengong tak percaya melihat manusia normal berdiri di depanku. Sosok itu bicara lagi. Kali ini tangannya menunjuk ke kolong gubuk. Apa-apaan nih? Mie gue jadi gak bisa dimakan woi. Aku terpana. Mataku bolak-balik melihat sosok itu dan mie yang baru direbus di atas kompor portable kotak. Benar, mie itu sudah bercampur tanah merah yang tadi kulempar. Ketika makin tenang, baru aku menyadari sosok itu memang manusia biasa yang memakai kemeja, celana pendek, dan sepatu running. Kulihat sekali lagi, sepatu runningnya menapak ke tanah. Dia benar manusia. Dia menarik tanganku dan menolongku berdiri. Aku ditatap dari atas ke bawah, ke atas, lalu ke bawah lagi. Apa-apaan barusan? Katanya lagi. Maaf bang. Saya beneran gak tahu ada orang di sini. Aku meminta maaf. Naik berapa orang? Tanyanya lagi. Sendiri. Jawabku. Sekarang aku bisa melihat dengan jelas orang ini. Tingginya sama denganku. Usianya mungkin menjelang 50 tahun, tapi sosoknya nampak lebih muda. Cahaya memantul dari kacamata bulatnya. Matanya penuh selidik memandangku. Gak dianjurkan jalan malam sendiri di Cermai, Katanya. emang dapat izin naik tadi di bawah? Iya bang, dapat. Jawabku sengaja tidak terus terang alasanku naik. Ya udah, istirahat dulu. Mau mie? Gue masak dulu ya. Yang tadi harus dibuang gara-gara lu tuh. Barulah aku sekarang melihat dengan jelas. Di belakang gubuk ini, dia menggelar matras. Carrier besar berdiri menyandar di tiang kayu. Siapa namanya lu? Dari mana? Katanya sambil menyalakan api di kompor. Saya Aldi bang, dari Jakarta. Kalau abang? Jawabku. Tetap sambil membelakangiku, sibuk dengan kompornya, dia menjawab. Gue Jody. Aku sama sekali tak peduli dia dari mana. Aku sangat bersyukur bukan hanya aku sendiri di gunung ini. Rasa aman dan tenang menguasai dadaku. Setelah mie matang, dia mengeluarkan mangkok plastik dari carriernya, menuang sebagian mie itu untuk kumakan. Sambil makan, dia terus-terusan memperhatikanku. Setelah itu dia mengeluarkan rokok kretek dari kantong bajunya, lalu menghisapnya dalam-dalam. Jadi lu orangnya ya? Katanya seakan berbicara pada diri sendiri. Gimana bang maksudnya? Tanyaku tak yakin arah pertanyaannya. Dia memandangku dengan tatapan kesal. Kalian tuh semua pendaki sama aja ya. Bisanya cuma ngotorin gunung, gak punya rasa hormat. Aku terperangah.
Abang udah tahu ya? Mak Encep nitip lu ke gua. Dia yang cerita semuanya. Mulai dari sini sampai atas, lu bareng gue. Katanya lagi. Mak Encep. Mak Encep siapa, Bang? Tanya aku bingung. Bocah emang gak ada hormat-hormatnya sama orang tua. Mak Encep yang tadi kemarin nolongin lu sama temen lu itu di bawah. Kalau gak ada Mak Encep, temen cewek lu udah lewat kali ke alam yang lain. Jawabnya ketus. Rupanya ibu tua yang terus-terusan menjaga Mira di Cibunar itu namanya Mak Encep. Aku memang sama sekali tidak bertanya nama ibu tua itu. Juga bapak yang menjagaku. Ada rasa menyesal menyadari betapa kurang sopan santunku pada orang yang sudah beberapa hari ini menolongku dan Mira. Mak Encep juga yang jagain lu ngelewatin hutan pinus. Makanya lu bisa aman sampai sini. Kalau enggak lu bisa dimakan setan penganten tadi. Tapi saya jalan sendiri tadi, Bang. Mak Encep. Setan penganten. Aku bertanya bingung. Tapi dia tidak menjawab. Dia cuma tersenyum sini sambil membereskan karirnya. Aku bergidik mengingat rasa dingin yang menjalari tengkukku tadi. Mungkin setan pengantin itu tadi benar-benar ada di belakangku. Selesai packing carrier, dia berjongkok dan berkata serius. Mulai dari sini perjalanan kita nggak akan gampang. Baca-baca doa yang lo tahu. Pikiran jangan kosong ya. Iya bang, Jawabku. kita bakal disambut semua penghuni Cermai. Dari yang bentuknya abstrak sampai solid. Dari yang nyamar jadi manusia sampai yang mukanya berantakan. Siapin mental lu. Kalau lu nggak selamat di sini, temen lu di bawah juga nggak akan selamat. Iya bang, Jawabku lagi. lu ingat dua ini. Kalau tiba-tiba muncul suara genjing gamelan, apapun yang terjadi, kita harus diam. Jangan bergerak. Paham lu? Iya bang. Yang kedua apa bang? Lu bakal ngeliat banyak penampakan nanti. Tapi ada satu penampakan yang paling berbahaya. Penampakan Kalong Wewe. Itu yang gimana bang? Terus saya harus gimana kalau ngeliat gituan? Pikirku langsung kalut. Kalong Wewe itu bentuknya perempuan telanjang. Rambutnya awut-awutan. Lehernya miring kayak patah. Lidahnya ngejulur keluar. Tetenya panjang ngegelantung sampai ke paha. Aku nelen ludah membayangkan sosok itu. Kalau dia muncul, lu harus pura-pura gak ngeliat. Apapun yang dia lakukan walaupun mukanya nempel di muka lu harus pura-pura gak lihat. Kalau enggak gimana bang? Kalau dia sampai tahu lu lihat, lu bakal ditarik ke atas pohon. Artinya lu ditarik ke alamnya. Dan lu gak bakal bisa balik lagi. Iya bang. Badanku mulai gemetar. Ya, doa aja makhluk itu gak muncul. Susah nolong orang yang udah diculik Kalong Wewe. Lu harus waspada kalau lu nyium bau khasnya. Kalau bau itu muncul, kemunculannya dijamin pasti. Bau apa bang? Tanyaku. Bau pandan. Aku melirik ngeri ke tanjakan yang akan kami lalui. Kabut tebal mengambang di ujung tanjakan itu seakan gerbang masuk menuju dunia antah berantah. Orang ini memanggul karirnya dan langsung berjalan. Sambil mengucap bismillah, aku juga berjalan di belakangnya. Masuk ke dalam kabut. Aura mistis yang langsung membekapku. Suara kelewat hening. Tidak ada satupun suara binatang malam. Yang terdengar hanya suara langkah kaki dan nafasku yang semakin berat. Tapi kehadiran orang ini sungguh membuatku banyak perbedaan
dibanding awal tadi jalan di Cibunar. Sekarang aku mulai berani melihat sekeliling. Kegelapan bagai selimut di hutan ini, pekat dan mencekik. Pohon-pohon tinggi dan kurus mencuat di mana-mana. Satu dua bayangan pohon besar raksasa muncul di antara tirai kabut, dan semak semakin meninggi. Tiba-tiba orang itu berhenti mendadak. Dia lalu berbicara tanpa menoleh ke arahku. Pikiran jangan kosong. Mulai baca-baca doa. Dari jauh kulihat sesuatu bergerak mendekat dengan cepat. Kabut putih bergulung-gulung menabrak kami. Selama sedetik aku bahkan tidak bisa melihat tanganku sendiri. Kabut itu hilang dalam sekejap. Diikuti rasa dingin seakan memelukku. Tubuhku mulai menggigil. Orang itu masih berdiri diam di tempatnya. Aku langsung melihat apa yang membuatnya tidak bergerak. Dia mencolek bahuku dan menunjuk ke atas. Mataku mengikuti arah yang dia tunjuk dan seketika tubuhku bagai tersengat listrik. Di dahan pohon yang paling tinggi nampak sesosok perempuan. Kakinya menjuntai ke bawah. Kuntilanak tuh, Katanya sambil nyengir. Kakiku kembali gemetar. Rasanya tak ada tenaga sedikit pun untuk bergerak sekuat apapun ku berusaha. Bukan cuma ada satu, tapi dua. Seketika aku menyadari sosok itu ada di setiap cabang pohon. Jumlahnya puluhan, menggantung di sana sini. Hanya diam tak bergerak, tak bersuara. Bang, tolong. Bahkan suara yang keluar dari mulutku pun bergetar. Dia malah tertawa melihatku bersimbah keringat. Dia menarik lenganku dan mengajakku jalan. Cuma begitu aja mereka itu, gak bisa lebih. Kuntilanak gak akan nyekek lu, apalagi gigit. Biasanya cuma nongol, berharap manusia yang diganggu mentalnya lemah kayak lu. Terus terang aku takjub dengan abang ini. Bicaranya miring tentang hantu tanpa rasa takut sama sekali. Jalan semakin ke atas, penampakan muncul di mana-mana. Beberapa bahkan tepat di pinggir jalur. Bukan hanya kuntilanak, tapi juga banyak wujud lain. Beberapa wujud muncul dalam keadaan tidak utuh. Ada yang tanpa kepala, ada yang tidak punya rahang, ada yang kepalanya terbelah. Beberapa yang lain muncul dengan organ tubuh yang tidak pada tempatnya. Semakin aneh bentuknya, menandakan rendahnya level mereka di dunia. Yang bisa mereka lakukan cuma muncul dan hilang lagi. Begitu terus. Kalau lu takut dengan godaan makhluk level serendah ini, itu menandakan rendahnya level iman lu, boy. Ucap orang itu tenang. Sebaliknya semakin sempurna bentuknya, menandakan semakin tinggi levelnya. Makhluk-makhluk model begini nih yang wajib diwaspadai. Kadang makin sulit membedakan manusia dengan setan. Dari belakang kulihat dia menyalakan rokok. Asapnya terlihat mengepul tipis. Bahkan dia bisa berjalan sambil merokok, pikirku. Stamina orang ini luar biasa. Kuntilanak yang berdiri terlalu dekat di jalur disembur dengan asap rokoknya dan menghilang. Dari dulu di gunung ini sudah tidak terhitung banyaknya pendaki yang hilang. Tiap generasi gak pernah kekurangan orang-orang yang gak punya etika kayak elu dan temen elu itu. Orang itu ngomel sendiri. Nyampah, zina, berisik, ngomong sembarangan, nantang-nantang, goblok semua. Di sebuah persimpangan kami berhenti. Jalan di sebelah kanan tampak sudah lama tidak dilewati. Bebatuan berlumut, tanda jarang diinjak orang. Jalan yang di sebelah kiri terbuka lebar. Jalurnya nampak jelas sering dilalui. Kalau lu terpaksa jalan sendiri, jalan mana yang lu pilih? Tanya orang itu kepadaku. Kiri bang, jawabku dengan cepat. Lu mati. Jalan di sebelah kiri ini gak pernah ada. Di balik semak-semak ini cuma jurang.
kuburan buat banyak pendaki. Aku terkesiap ketika menyadari kami tidak berhenti di persimpangan. Jalur sebelah kiri yang tadi kulihat sekarang berubah menjadi semak belukar. Kami meneruskan jalan. Semakin ke atas, penampakan semakin menjadi. Mereka juga semakin berani. Sebuah bayangan hitam menabrakku dan lewat begitu saja, dan meninggalkan bau amis darah. Bayangan lain loncat-loncat dari pohon ke pohon. Nafas-nafas berat kadang menggeram, sering kali terdengar. Suara cekikikan, tangisan, suara-suara bayi, dan ringkikan kuda. Bau-bauan muncul dan hilang silih berganti. Bau busuk bangkai tercium dari bawah pohon tumbang, digantikan harum melati. Sesekali bau anyir darah menyergap. Orang itu tiba-tiba berhenti mendadak dan memberikanku aba-aba untuk diam. Semua bau-bauan itu hilang mendadak, digantikan bau yang asing. Aku mencoba mengingat-ingat pernah mencium bau ini entah dari mana. Bulu kuduku langsung meremang saat kesadaran menyergapku. Ini bau wangi pandan. Kalong wewe. Jantungku bergemuruh kencang ketika bau pandan tersebut kian mendekat. Kakiku bagai tertancap di tanah. Mataku bergerak liar mencari sosok yang bahkan abang ini pun merasa lebih baik menghindar. Dan jantungku serasa dicabut Ketika sosok itu tepat berada di